semua pemain di film ini tuh nggak ada satupun yang menunjukkan acting nangis jejeritan kayak mama sinetron gitu loh yang jadi semuanya tuh nangis. Jadi semuanya nangis tapi nggak perlu menunjukkan ke karakter yang lain gitu. Jadi menangis dalam hati atau menahan nangis gitu kan. Salam sinema sahabat sinemalogi. How to Make Millions Before Grandma Dies adalah film drama mengharu biru yang disutradarai Pat Bonitipat. Film ini dibintangi Putipong Attarthanako, Usa Simkum, Sarinrat Thomas, Sanya Kunakon, Pong Saton Chong Wilas, Tontawan Tantijakul, dan lain-lain. How to Make Millions Before Grandma Dies bercerita tentang seorang remaja yang beranjak dewasa bernama M yang mendadak memilih berhenti bekerja. By the way, kerjaannya adalah live streamer game. Dia berniat untuk merawat neneknya yang sedang sekarat karena vonis kanker stadium 4. Tentu saja M termotivasi karena harta warisan neneknya. Dia merencanakan untuk memenangkan hati neneknya sebelum neneknya meninggal. Siapa tahu kan warisannya jatuh ke tangan dia. Dan sinopsis yang terdengar sangat sinetron sekali. Tapi percayalah, ini film Thailand. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. How to Make Millions Before Grandma Dies adalah salah satu di antara film produksi Thailand yang mengandung bawang. Yang itu artinya adalah siap-siap bawa tisu. Awalnya saya sesumbar nggak bakal ke-trigger untuk nangis. Ya, tapi ujung-ujungnya ikut gabung sama penonton lain untuk nahan ingus agar nggak muncrat kemana-mana. Film ini mengambil premis yang sangat sederhana sekali, sangat sederhana, yaitu soal warisan. Hal yang umum di kehidupan kita. Dan hal ini pula yang menjadikan tontonan film ini sangat relate dengan kehidupan kita. Belum lagi kultur Thailand yang memang hampir sama beda tipis. Gimana ya? Yang hampir sama atau beda tipis dengan budaya kita. Ternyata di Thailand juga menganut budaya rebutan warisan gitu. Kirain Indonesia aja ya. Selain 3 bersaudara, karakter utama di film ini selain sang nenek adalah sang cucu yang bernama M. Perkembangan karakter M yang awalnya acuh dengan kondisi neneknya hingga menjadi penuh perhatian dan tulus menyayangi, membuat film yang pace-nya lamban ini menjadi enak untuk dinikmati. Bahkan dinamika 3 bersaudara pun juga turut ngebangun drama yang semakin mempertebal konflik yang harus dialami sang nenek. Film ini mengangkat isu relasi kuasa, soal waris yang ternyata juga berlaku di Thailand, di mana hak waris anak perempuan itu lebih sedikit dibanding anak laki-laki. Bahkan tak ada hak sama sekali tuh ada gitu. Jadi sebuah kultur yang kayaknya harus dicermati ulang sih ini. Karakter M yang awalnya punya niat busuk, yaitu merebut warisan yang diperebutkan oleh paman-pamannya, karena ibunya nggak ada harapan untuk mendapatkan warisan. Lebih kepada pasrah sih, meluluhkan kekakuan yang selama ini tuh terjalin. Hubungan cucu dengan nenek yang gak harmonis. Hal ini diubah dengan begitu dinamis oleh sang sutradara, si Pat. Awal-awal kita bakal disuguhi gambar-gambar konyol gimana M gagal berkali-kali berusaha untuk mendapatkan perhatian neneknya. Hingga suatu ketika dan tanpa disadari si M ini, neneknya sudah melakukan banyak hal dan besar untuk cucunya. Pat pun menggambarkan semua tokoh di film ini tuh nggak lantas putih dan hitam ya. Jadi semuanya ini abu-abu. Sama seperti kita sih sebenarnya di kehidupan nyata. Terkadang yang abu-abu memang cerminan setiap kita sih. Menghalalkan segala cara hingga cara tersebut memang halal pada akhirnya. Ada satu scene yang bagi saya cukup ngena banget. Digambarkan di film bagaimana sang nenek masih memegang teguh keyakinannya untuk mengimani segala dewa yang dia sembah ya, yang dia yakini. Kebetulan kan ini backgroundnya adalah keluarga Cina Thailand. Namun hal tersebut berseberangan dengan M yang justru mendewakan teknologi. Jadi yang satu dewa-dewa lama, dewa bener-bener literally dewa, yang satu dewa teknologi gitu kan. Seakan dengan bantuan teknologi hidupnya si M ini bakal aman dan damai gitu kan. Nah, hal tersebut ini digambarkan dengan brilian di salah satu scene menarik, yaitu saat si M menggeser patung dewa di altar dengan kamera CCTV.
Jadi ada dua wujud dewa dalam satu altar yang sama. Ini cukup ngena sih di saya. Sutradara Pat berhasil mengawinkan semua pemain di film ini dengan sangat menawan ya. Gambaran keluarga kecil yang hidup sederhana. Sebenarnya siapa sih Gen Z sekarang yang nggak bercita-cita jadi live streamer gaming gitu kan? Atau gampangnya siapa sih yang nggak kenal OnlyFans gitu? Atau paman yang suka dan masih aja minta duit ke ibunya dengan dalih minjem tapi nanti nggak dibalikin, tapi si ibunya udah tahu, udah paham gitu kan bahwa uang itu juga nggak bakalan dibalikin gitu. Terlebih sang paman itu adalah si bungsu gitu kan. Terus ada paman yang lumayan berada kaya raya di antara saudara-saudara yang lainnya dan berniat untuk membahagiakan ibunya, tapi justru si ibunya ini terlihat tertekan karena nggak bisa menolak, nggak tahu gimana cara ngomongnya, hingga mencari cara supaya nggak mau merepotkan si sang paman ini ya, yang notabene adalah anak sulung gitu kan. Sementara dari ibu kita sendiri yang hanya bisa menyumbang tenaga karena nggak bisa membantu secara materi gitu kan. Meski kadang masih aja dicap cari muka atau apalah gitu kan. Padahal ya yang penting ikhlas gitu. Dan anak tengah nomor 2 gitu kan. Karakter seperti mereka ini memang akan terus selalu ada di kehidupan kita gitu ya. Di kita dalam berkehidupan gitu loh. Sebenarnya nggak ada niat jahat. Mereka hanya mencoba bertahan hidup dengan mengikuti cara mereka masing-masing. Tapi sebenarnya gambaran yang memang jahat sesungguhnya juga digambarkan di film ini. Dan ada juga sih di kehidupan nyata kita ya. Jadi ya udahlah ya. Semua pemain di film ini tampil maksimal dari sang nenek hingga hingga si cucu kecil perempuan yang rupanya memiliki simbol-simbol yang menarik dan membuat saya hanya bisa durasi 2 jaman lebih nampaknya nggak sia-sia sih untuk menuturkan kisah sang nenek dengan cucunya yang ternyata memiliki hubungan yang cukup mengejutkan di akhir film. Film ini bahaya buat orang-orang yang gampang ketrigger dengan scene-scene yang minyi-minyi, yang mewekable. Film How to Make Millions Before Grandma Dies ini sangat intens dalam menjaga ritme dramanya. Jadi ada setiap emosi, setiap letupan kedukaan itu seakan-akan disusun pelan-pelan agar nggak bikin kita itu nangis di jeritan ya. Kalau kita sadari, semua pemain di film ini tuh nggak ada satupun yang menunjukkan acting nangis di jeritan ya, kayak mama sinetron gitu loh. Yang jadi semuanya tuh nangis. Jadi semuanya nangis. Tapi nggak perlu menunjukkan ke karakter yang lain gitu. Jadi menangis dalam hati atau menahan nangis gitu kan. Ya sesulit itu untuk bisa menangis di kisah nenek yang dipanggil ama ini ya. Ada banyak gambar-gambar sederhana yang indah, sudut-sudut ruang yang privat tapi hangat. Film ini sangat membawa kita pada memori, pada kenangan di masa lalu. Scoring yang menghiasi tiap momen yang membuat semua adegan menjadi intens dan bermakna. Ada makna di setiap gambar. Setiap sesuatu pasti ada maksudnya. Dari jajanan conge, apa ya bacanya? Conge, buah delima, gelang peninggalan, hingga definisi dari warisan itu sendiri. Film ini memang lamban dalam bercerita, tapi cukup indah dalam bertuturnya. Cie. Pada akhirnya, How to Make Millions Before Grandma Dies adalah alat propaganda dari mesin penghasil air mata yang lumayan efektif sejauh ini. Setelah menontonnya, semacam muncul kelegaan bahwa seenggak-enggaknya saya sudah punya bekal materi bahwa bila dihadapkan pada urusan warisan, saya mesti gimana dan harus berbuat apa. Demikian video reaksi dari film How to Make Millions Before Grandma Dies yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.